Ikan mas koki atau Carassius auratus memiliki morfologi khas dengan tubuh pendek, bulat, dan pipih. Berbeda dari ikan karper biasa, ikan ini memiliki mata lebar, sirip lengkap yang ada di punggung, dada, perut, anal, ekor, yang seringkali panjang atau melebar, serta sisik yang berkilau. Kepalanya juga sering ditutupi oleh jaringan daging tebal atau yang disebut jambul dan biasanya memiliki warna yang cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Oke guys, kali ini kita ada di mana guys? Kita ada di Neptunus Aquatic di Jalan Cipete Raya. Itu di Babakan. Tuh. Arah ini ikannya banyak banget. Gila, cakep-cakep. Ikannya bagus banget dan worth it. Ayo. Halo teman-teman semuanya. Kami kali ini ada di tempat pembudidayaan ikan hias nih. Nah, kita langsung aja tanya-tanya ke ownernya ya. Kira-kira sebelumnya siapa nama Mas? Nama saya Dewa, orang asli Bekasi. Oh, asli Bekasi, Ya, Mas Dewa. Oke, Mas Dewa. Mas Dewa, izin bertanya, sejak kapan Mas mulai usaha ini? Kalau untuk usaha ini tuh sekitar 5 tahunan yang lalu ya. Lebih tepatnya sebelum COVID. Oh. Jadi kalau untuk di sini tempatnya lama atau enggak, udah jelas lama banget sih. Lama banget. Terus pertanyaan kedua, apa alasan Mas memilih usaha pembudidayaan ikan hias ini sebagai mata pencarian utama Mas? Kalau untuk mata pencarian utama sih sebenarnya awalnya kita nggak fokus ke sini ya. Iya. Alasan saya buka ini tuh cuman karena dulu hobi. Dulu hobi dari kecil. Kebetulan waktu kecil juga tetangga-tetangga ternyata banyak yang mau. Jadi dari orang tua juga ngedukung. Jadi dari orang tua dibuatlah toko. Abis itu ini makin lama ternyata makin gede. Dan ya puji Tuhan kita bisa sampai segede ini ya. Dulu masih kecil dulu. Alhamdulillah. Silakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kira-kira berapa modal Bapak untuk membuka usaha ini? Kalau modal ya, kalau modal sih itu beda-beda ya, tergantung lokasi daerah sama tergantung apa yang mau kita buka gitu. Kalau untuk toko ikan itu kisarannya itu dari toko ikan kecil sampai sedang itu bisa ke 50 sampai 70. Kalau toko akuarium yang agak gede itu bisa nyampe 100 sampai 150 juta. Jadi tergantung target pasarnya. Karena ada yang cuman sebatas toko kecil doang, tapi ada yang langsung gede gitu. Jadi itu beda-beda budgetnya. Oke, baik. Kemudian yang keempat, maaf, ini mati. Kemudian yang keempat, sejauh ini apa kesulitan bagi Bapak dalam usaha pembudidayaan ikan hias ini? Kalau untuk kesulitan ya, salah satunya itu perawatan ikan tuh udah pasti lumayan sulit. Apalagi untuk orang yang masih belum ngerti ikan kan. Jadi ya itu kudu belajar banyak. Apalagi kalau di dunia makhluk hidup itu ada yang namanya nggak kepastian. Ibarat kata, ini ikan tiba-tiba mati tanpa sebab. Itu banyak hewan kita tuh, peliharaan kita tuh kayak, kok ini kenapa ya tiba-tiba sakit, padahal dari kita itu udah menjaga banget. Itu banyak. Jadi kayak semua masalah itu berjalan lah, tahun demi tahun kita ada masalah, tapi kita belajar lama-lama jadi bisa. Oke, baik. Kemudian yang terakhir, apa pesan bagi Bapak untuk anak muda yang ingin memulai usaha pembudidayaan ikan hias ini? Kalau untuk tips ya, dari saya itu lebih bagus kalian itu bener-bener paham tentang ikan. Misal kayak, udah setahun main ikan, 2 tahun main ikan, kalau bisa itu nyampe bertahun-tahun. Karena jujur, bahkan yang 5 tahun main ikan aja, itu masih banyak kecolongan, masih banyak kesalahan-salahannya. Karena kayak ikan itu ya balik lagi, makhluk hidup itu kayak nggak ada hal yang pasti lah. Tiba-tiba kenapa-napa gitu. Apalagi toko ikan tuh jatuhnya hobi, bukan
bukan bisnis yang setiap hari kayak food, bukan kayak yang lain-lain. Jadi di ini tuh hobi. Jadi pasti ada sepinya, pasti ada ramenya. Jadi pintar-pintar cari peluang sih. Misal kayak waktu itu COVID. COVID itu kan jatuhnya ke hobi kan, makanya kayak yang ikan, yang tanaman itu naik semua. Sedangkan waktu udah nggak COVID semuanya balik lagi ke turun gitu. Jadi kayak pintar-pintar nyari open posisi lah ibarat kata. Baik. Wah, keren banget ya ceritanya. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi Mas mengenai ikan mas koki ini. Mungkin pertanyaan dari saya, bagaimana ya cara merawat ikan mas koki ini agar tetap kelihatannya tuh segar, baik tuh, tanpa ada sakit. Kalau untuk perawatan ikan mas koki itu sebenarnya nggak beda jauh sama merawat ikan biasa. Ada kualitas pakan, kualitas tempat. Habis itu kalau emang sakit atau nggak sakit ada namanya obat, ada obat pencegahan, ada obat penyembuhan. Itu banyak. Ada juga kayak kalau menjaga air itu namanya bakteri starter tuh ada pengatur pH itu buat lihat-lihat pH itu ada. Habis itu kalau untuk ikan-ikan lain tuh ada juga kayak ikan-ikan yang butuh pengatur suhu. Koki itu sebenarnya kalau lagi musim-musim hujan panas itu dia juga butuh dia biasanya. Karena ya banyak yang bilang koki itu ikan yang gampang mati. Karena emang ya kenyataannya emang lumayan gampang mati sih. Karena ya banyak yang nggak tahu sebenarnya. Karena kalau emang tahu mah sebenarnya tinggal diobatin ya sembuh-sembuh aja, sama-sama aja. Gitu. Baik, terima kasih untuk Mas. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini ada di tempat pemeliharaan ikan hias. Nah, ini jelasin sama ownernya. Langsung aja kita tanya yuk. Mas siapa? Saya bicara. Dewan Kepala, dia Mas Dua. Ini bertanya, sejak kapan kira-kira Mas mulai membuka usaha? Kalau